Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Para sahabat sekalian dimanapun berada, selamat bertemu kembali di dalam channel saya. Channel ini lebih kepada untuk memberi informasi tentang hidup dan kehidupan di Amerika, tanah di mana saya dan keluarga sudah hampir 30 tahun kami hidup di sini. Amerika adalah tanah impian bagi sebagian kita yang ingin mencari kehidupan baru dalam sejarah hidupnya. Kehidupan baru itu bisa berarti mereka datang untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi atau kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Konten channel saya ini nanti akan banyak berbicara tentang hidup dan kehidupan di Amerika. Apa yang saya alami, apa yang saya dapati informasinya. Semoga tentu diharapkan bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang ingin atau berniat untuk pergi ke Amerika. Amerika itu disebut juga sebagai tanah impian ya, bagi sebagian orang. Walaupun tidak semuanya berpikir demikian, tapi melihat animo kehadiran, keinginan untuk hadir di Amerika itu begitu banyaknya. Selama 30 tahun kami berada di Amerika ini, begitu tampil di media-media TV yang ada di Amerika, kemudian bisa diliput oleh teman-teman di tanah air, selalu berdatang telepon dan WhatsApp menanyakan bagaimana caranya bisa tinggal dan berangkat ke Amerika. Pada dasarnya Amerika itu terbuka untuk didatangi, tentu dengan berbagai macam tujuan. Selama syarat-syaratnya itu bisa dipenuhi, maka tentu siapapun bisa datang ke Amerika. Utamanya syaratnya itu adalah bahwa mereka di Amerika itu bisa memenuhi kriteria yang memang ditentukan oleh pemerintah Amerika. Yang paling utama, mereka hadir atau datang ke Amerika harus dalam bentuk status yang resmi, legal. Artinya mereka mendapatkan visa yang bisa diperoleh dari kedutaan yang ada di Indonesia. Visa itu bisa berbentuk macam visa, bisa bentuk visa pelajar, visa pekerja, visa pelancong, visa diplomat, atau visa profesional yang mereka ditugaskan oleh perusahaannya untuk tinggal, untuk bertugas di Amerika, atau memang mereka ditugaskan belajar ke Amerika. Namun begitu,
banyak juga yang datang ke Amerika ini tidak memenuhi kualifikasi itu, tapi mereka bisa berusaha untuk masuk. Tentu dengan cara-cara yang tetap memenuhi aturan itu tadi. Mereka masuk sebagai visa pelancong, mereka bisa memenuhi data-data syarat pelancong itu. Sampai di Amerika, izin tinggal mereka telah selesai, tapi mereka tidak memperpanjangnya, maka mereka menjadi pendatang yang disebut pendatang ilegal atau tidak, dokumennya tidak sah lagi. Namun negara yang berbatasan dengan Amerika itu seperti Meksiko itu banyak juga datang ke Amerika, masuk melalui jalur darat dengan berbagai macam cara, bisa menembus petugas imigrasi. Jadi buktinya banyak tenaga kerja, tenaga harian, buruh harian di sini itu yang mereka itu tidak punya izin kerja, izin tinggal, tapi mereka bisa bekerja sebab mereka juga ternyata ada lapangan kerja untuk mereka. Misalnya kita ingin pindahan, kita bisa pakai tenaga kerja mereka bisa berkumpul satu tempat. Namun tentu itu menjadi kucing-kucingan, kalau ada razia mereka akan ditangkap, dikirim pulang ke tanah airnya. Nah, pengalaman saya untuk masuk ke Amerika, sebagaimana diceritakan pada tayangan yang lalu, saya masuk ke Amerika ini dimulai dengan saya sendiri, dengan visa kunjungan sebagai pebisnis. Sebab saya akan membuka cabang usaha di Amerika. Namun setelah mencoba sekitar setahun saya tinggal sendiri di Amerika, melihat kehidupan di Amerika, jadi saya berpikir untuk mendatangkan keluarga saya. Sebab di sini pertama sekali pendidikan itu sampai SMA itu gratis. Dibandingkan dulu waktu saya masih di Jakarta, saya harus membayar SPP. Kalau di sekarang kabarnya kan sudah gratis, tapi dulu itu masih tetap membayar SPP bulanan. Kemudian kalau naik tingkat sampai dari SMP ke SMA, bayar lagi uang lain dan segala macam. Apalagi kalau kuliah, sangat terasa beratnya dengan 5 anak. Ya, melihat keadaan yang ada, yang saya temui selama setahun mencoba hidup sendiri, saya melihat ada kemudahan-kemudahan untuk mendidik anak di Amerika ini. Akhirnya setelah saya mendapatkan visa bekerja, mendapatkan izin bekerja di Amerika, saya bisa mendatangkan keluarga saya. Nah, keluarga pun datang dan saya berkumpul kembali dengan anak dan istri. Nah, kelima anak ini yang 2 sudah di college, sudah kuliah, jadi bisa langsung masuk ke perguruan tinggi di sini. Yang 3 itu ada SD, SMP, dan SMA. Mereka didaftarkan lebih dahulu ke dinas pendidikan di kabupaten setempat. Kemudian mereka bisa masuk, bisa bekerja, bisa sekolah di sekolahnya masing-masing.
Nah, tentang kehidupan berikutnya setelah anak-anak juga sekolah, maka kita tentu harus berusaha. Pada saat saya mendaftarkan anak di dinas pendidikan, oleh petugas dinas pendidikan saya ditanya kerjanya apa. Waktu itu saya masih belum dapat income di Amerika, saya masih punya tabungan dan masih punya pendapatan dari Indonesia, namun tidak ada income di Amerika. Oleh dinas pendidikan ditanya, wah ini kalau belum ada income, punya anak 5 ini gimana? Mereka langsung menyarankan saya untuk pergi ke kantor dinas sosial. Ya, orang yang tidak punya pekerjaan, yang belum punya pekerjaan tetap, itu bisa mendapatkan kupon makanan. Di sini sebut food stamp, kupon makanan. Jadi kita bisa dapat kupon makanan, kemudian bisa ditukar kupon itu di toko-toko makanan yang ada. Namun anjuran dari dinas pendidikan itu untuk saya ke kantor jaminan sosial, saya tidak lakukan. Pertama, alhamdulillah karena tabungan masih ada. Kedua, saya tidak membiasakan untuk meminta bantuan sosial ini, sebab itu bisa mempengaruhi kita untuk terus meminta begitu. Kan prinsip di agama kita kan juga tangan di atas lebih mulia. Walaupun mungkin kita tidak belum siap untuk tangan di atas, tapi kita jangan juga menempatkan tangan kita di bawah begitu. Alhamdulillah dengan 5 anak itu saya bisa untuk menyewa rumah, kemudian juga dapat pekerjaan yang sambilan begitu untuk membuat kesibukan di samping bisnis yang sedang dijalankan juga masih berlangsung ya. Gimana pada tayangan sebelumnya saya sebutkan bahwa saya ikut bekerja sama dengan partner di Amerika mengimpor barang-barang kerajinan. Dan itu berlangsung selama lebih kurang 5 tahun dengan segala macam suka dukanya begitu. Jadi kalau sahabat ingin ke Amerika tentu harus menyiapkan betul dokumen yang diperlukan. Ya. Itu pertama paspor ya harus disiapkan. Kedua, kita siapkan dokumen apakah kita ingin kuliah, maka kita harus menghubungi perguruan tinggi yang ada di Amerika di mana kita akan kuliah. Nah, di sana akan dibuat persyaratan-persyaratannya sampai akhirnya perguruan tinggi itu memberikan rekomendasi kepada kita yang ingin sekolah itu. Dengan rekomendasi ini orang itu bisa datang ke kedutaan Amerika atau ke konsulat di mana ada kantor perwakilan Amerika. Apakah yang saya tahu itu ada di Surabaya dan ada di Medan. Di samping di Jakarta ada kedutaan. Kalau yang ingin bekerja juga terbuka kemungkinan itu untuk lowongan-lowongan yang memang dibutuhkan. Sekarang ini yang banyak dibutuhkan itu adalah tenaga perawat, baik di rumah sakit maupun mungkin di rumah-rumah panti jompo. Tentu persyaratan utamanya itu
kita bisa bahasa Inggris dan punya sertifikat yang diakui untuk posisi itu. Jadi perawat ini sekarang banyak diisi oleh tenaga kerja dari Filipina dan India. Sebab orang Amerika sendiri itu sudah memilih pekerjaan yang lain. Ya mereka sudah tidak udah mendapatkan pilihan yang lebih baik dampaknya. Jadi bukan hanya perawat, tapi juga ada tenaga-tenaga bidang teknologi komputer ini juga banyak dibutuhkan, telekomunikasi. Nah, yang ingin bekerja di bidang ini itu tentu harus memulai dengan melamar secara online kepada perusahaan kah, kepada rumah sakit kah. Nah, kalau proses melamar ini telah dilakukan dan mereka sudah menerima, maka rumah sakit maupun lembaga-lembaga panti jompo, tempat pengasuh orang tua, itu mengeluarkan rekomendasi yang nanti kita bisa bawa ke kedutaan. Begitu juga yang di bidang IT, di bidang teknologi informasi ini. Kita melamar dulu di perusahaan yang kita tuju, yang tentu informasinya banyak beredar di online. Jadi dengan berdasarkan rekomendasi bahwa kita sudah diterima di perusahaan itu, maka kita dengan mudah akan mendapatkan visa itu. Nah, lowongan kerja yang lain itu nampaknya agak berat untuk dimasuki oleh kita. Sebab banyak tenaga kerja yang belum tersalurkan juga, jadi mereka melindungi tenaga kerja mereka setempat. Namun sekali-sekali Amerika itu membuka lowongan untuk tenaga umum gitu melalui program namanya program Green Card. Program Green Card ini adalah orang yang diizinkan masuk setelah diberi kesempatan untuk diundi informasinya melalui satu kesempatan. Itu kadang-kadang ya itu sekali dalam 5 tahun, kadang-kadang tergantung keperluan, di mana terasa tenaga kerja di Amerika itu berkurang, maka pemerintah Amerika membuka lowongan untuk Green Card ini. Nah, Green Card ini bisa kadang juga disebut oleh lotre Green Card. Sebenarnya itu undian yang nama kita dikocok dari sekian banyak nama, kemudian bisa kalau terpilih maka kita akan dipanggil. Panggil ini kita bawa ke kedutaan Amerika, kita diberi masuk. Nah, Green Card ini tentu namanya juga lotre untuk untungan ya. Kalau kita terpilih ya kita akan bersyukur ya. Jadi banyak teman-teman yang tinggal di sini yang berhasil dapatkan fasilitas Green Card ini melalui lotre tadi itu. Berbeda dengan saya sudah masuk lebih dahulu, kemudian saya mengurus sendiri dengan persyaratan yang sudah ada melalui lawyer, melalui penasihat hukum. Tentu ini perlu biaya, tapi kalau program lotre itu tanpa biaya, itu gratis sama sekali. Namun hati-hati, kadang-kadang ada juga yang menawarkan biro jasa untuk ngurus lotre ini. Ya, pada dasarnya itu tidak diperlukan. Kita bisa melamar sendiri dengan memasukkan nama kita, alamat kita masukkan. Orang kadang-kadang masukkan sebanyak mungkin namanya gitu. Semua keluarga juga dimasukkan, namanya bisa dimasukkan 1000 nama dia sendiri. Tidak apa-apa, kita berapa nama. Sebenarnya itu akan melalui tumpukan itu akan dipilih. Nah, juga
tergantung negara juga, kadang-kadang ditentukan negara mana yang dibuka untuk itu. Negara negara Indonesia itu juga sering ya dibuka untuk bisa masuk itu. Nah, kalau kita sudah mendapat posisi green card atau dinamakan penduduk tetap, maka kita punya hak dan kewajiban sama dengan warga negara Amerika. Kita punya hak untuk mendapat jaminan sosial, kita bisa bekerja, kita bisa pendidikan anak-anak bisa dilakukan dengan baik. Bedanya dengan warga negara itu hanya beda hak politik. Jadi kita tidak bisa memilih ataupun dipilih. Saya 30 tahun di Amerika itu sudah masih tetap mempertahankan status green card saya, permanent resident. Saya dan istri masih tetap mempertahankan, jadi artinya green card itu setiap 10 tahun diperpanjang. Jadi artinya saya sudah 3 kali diperpanjang green card ini. Sementara anak-anak karena kebutuhan karirnya ya, untuk bisa bekerja seluas-luasnya di sini berkarir, mereka umumnya semua sudah menjadi warga negara Amerika. Kecuali yang satu yang besar pulang setelah sekolah, dia pulang ke tanah air untuk bekerja di Jakarta. Nah, posisi green card ini seperti tadi dikatakan tidak sebebas warga negara. Warga negara ini bisa dia bekerja di lembaga-lembaga negara yang memang mempersyaratkan harus warga negara yang bekerja di sana. Misalnya di pemerintahan, di kantor-kantor departemen yang punya banyak rahasia juga diharuskan warga negara begitu. Untuk menjadi warga negara, kita bisa setelah 5 tahun atau 10 tahun kita menjadi permanent resident, kita bisa melamar jadi warga negara melalui program naturalisasi namanya. Jadi itu ada testingnya di kantor imigrasi. Ya, kalau kita lulus maka kita disumpah sebagai warga negara, dan tentu kita tidak menggunakan lagi green card, kita menggunakan paspor Amerika. Kalau dapatkan paspor Amerika tentu sesuai undang-undang di Indonesia, setelah kita menjadi status warga negara setempat, kita harus menyerahkan paspor kita ke Indonesia, ke kedutaan Indonesia, sebab Indonesia belum menganut sistem dua kewarganegaraan sebagaimana dilakukan oleh negara-negara lain. Indonesia baru sampai umur 21 tahun, anak yang lahir di Amerika itu kalau menurut undang-undang pemerintah Amerika, mereka sudah jadi warga negara Amerika otomatis. Nah, kalau orang tuanya masih warga negara Indonesia, maka anak itu bisa memegang 2 paspor sampai usia 21 tahun. Itu undang-undang di Indonesia. Namun di Amerika itu tidak melihat, terserah mereka mau tetap menggunakan paspor Amerika atau menggunakan paspor Indonesia. Bagi Amerika itu tidak jadi masalah. Ya, asal anak itu lahir di Amerika, mereka otomatis menjadi warga negara Amerika. Itu menurut undang-undang Amerika.
Jadi saudara sekalian, untuk masuk ke Amerika ini secara resmi itulah ya yang dilakukan. Jadi kebanyakan yang masuk itu tentu tidak melalui jalur yang memang sudah ditentukan. Namun itu tadi, semua yang masuk ke Amerika kecuali yang melalui lintas darat ya itu bisa menyeludup macam-macam, tapi yang dari negara-negara jauh itu umumnya masuk secara resmi lebih dahulu. Jadi turis ya, karena jadi turis dia ikut rombongan turis ya. Namun nanti dia tidak pulang ke Indonesia. Jadilah dia penduduk yang tidak resmi di Amerika. Apakah mereka bisa bekerja? Ya bisa bekerja. Itu tadi kerja yang informal, yang dapat gaji harian begitu, tidak pakai cek, ya mereka tetap bisa hidup, itu jutaan itu di sini begitu. Dan mereka nggak diganggu selama mereka tidak kriminal, mereka nggak diapa-apain. Tapi kalau mereka kriminal, mereka bisa dideportasi. Berbeda dengan di Malaysia. Di Malaysia itu kita yang pendatang haram di sana, saya mengalami mendapatkan informasi dari saudara yang ilegal di Malaysia, itu mereka untuk menyewa rumah aja nggak bisa. Jadi rumahnya rumah-rumah sembarangan aja, tempat di gudang orang dan segala macam. Anak juga susah sekolahnya. Tapi kalau di Amerika, anak yang usia sekolah kalau berada di luar pada waktu sekolah, dia tidak berada di sekolah, itu akan didatangi polisi orang tuanya. Tidak dilihat apakah orang tua itu ilegal atau legal. Jadi anak itu kalau usia sekolah harus berada di sekolah pada saat jam-jam sekolah. Jadi itu tadi yang pendatang yang dokumennya udah berakhir, statusnya menjadi ilegal, mereka itu masih bisa punya harapan untuk menjadi warga negara Amerika melalui anaknya yang lahir di Amerika. Kalau anak itu sudah nanti usia dewasa 18 tahun, anak itu bisa mensupport bisa menjadi pendukung, menjadi memberi referensi kepada orang tuanya untuk bisa diberi status warga negara Amerika. Jadi anak itu bisa jadi anak orang tua yang langsung itu bisa mensponsori keluarganya yang memang langsung, namanya immediate family yang langsung. Jadi banyak juga yang pernah berdatang dari Indonesia atau dari negara lain menunggu anaknya dewasa, nanti anaknya ke dia mensponsori. Walaupun ada juga yang kasus-kasus tertentu mereka tidak disetujui permohonan untuk pindah warga negaranya. Jadi tidak aneh di sini orang sudah puluhan tahun itu masih statusnya masih tidak resmi, masih ilegal. Jadi saudara sekalian, kalau ada komentar atau tambah informasi yang diperlukan, silakan di komen di channel saya ini. Silakan bertanya apa yang perlu ditanyakan. Ya, mudah-mudahan semua informasi ini bermanfaat bagi saudara sekalian yang ingin ke Amerika. Jadi silakan subscribe, di share, di komen, silakan bertanya, dan
Nanti akan saya jawab satu persatu apa yang perlu dijawab ya. Kalau tidak bisa saya jawab, saya akan cari informasinya ya secepatnya. Kemudian saya akan jawab satu persatu pada channel berikutnya yang akan saya usahakan untuk tayang secepatnya ya. Sekian saudara sekalian, mudah-mudahan dunia ini cepat terhindar dari bahaya corona ini ya. Sekarang saya berada di Florida, mengurangi kegiatan di luar rumah karena suasananya masih berjangkit ya. Jadi pemerintah belum membolehkan anak-anak sekolah di rumah dengan sistem online. Yang bekerja juga, yang kerja kantoran masih kerja di rumah. Tapi yang kerja di restoran segala macam, restorannya di bawah ketentuan hanya bisa di delivery makanannya. Jadi mereka bekerja, restorannya belum dibuka. Sementara hotel-hotel juga masih belum menerima tamu kebanyakan. Pemerintah menjaga itu dengan tertib. Sekian, terima kasih saudara sekalian. Insya Allah ketemu lagi kita pada kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.